Oke, ini adalah HS Premio. Koko pengen lihat di interiornya karena ini spesial banget. Dan ini mobil masih baru ya, jadi 2000 ya, bahkan ada kulkasnya. Barusan kita panasin mobil, jadi begitu mobilnya nyala, dia langsung nyala juga. Dan amit-amit terjadi apa-apa di HS Premio itu ada crumple zone di depan yang membuat di depan jok kita bukan seperti HS yang lama. Jadi haluannya kita nyetir seperti halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino dan hari ini Toyota HS Premio tapi interiornya spesial banget. Penasaran dengan detailnya seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini adalah HS Premio. First time masuk di channel Koko Mobil. Thank you buat pemiliknya yang udah percayain buat direview oleh Koko Mobil. Nah, buat yang penasaran, biasanya kita review mobil itu sering banget langsung dijual ya, alias mobil yang pasti dijual. Nah, hari ini bukan mobil yang dijual, sobat Koko Mobil. Ini mobil disewain ya. Jadi kalau mau sewa bisa hubungin langsung di Koko Mobil di nomor yang tertera di bawah. Tapi ya mau sewa kan Koko nggak jelasin sampai terlalu detail gimana mengenai kayak kalau biasanya kita jual. Tapi ada yang menarik banget itu Koko pengen lihat di interiornya karena ini spesial banget. Dan ini mobil masih baru ya, jadi 2022 akhir mobil ini baru datang. Nah, kita bisa lihat benar-benar interiornya super spesial. Jadi di belakang kelihatan ada 4 headrest, berarti untuk 4 orang. Nah, di sini ada kursi yang lebih bagus lagi untuk 3 orang. Dan di sini ada kursi yang paling prime, yang captain seat kita bisa bilang. Bahkan ini ada ottoman-nya. Nah, jadi 2 kursi yang tengah ini, yang main seat-nya itu bahkan ada massage-nya. Jadi fitur untuk pijat dan benar-benar ini ottoman bisa dibuka, benar-benar relax banget. Mobil ini udah beberapa kali disewa dan katanya juga beberapa kali disewa oleh aparatur negara yang memang lagi bertugas di Surabaya. Saking nyamannya dan bisa menjadi pengganti dari nyewa Alphard. Di sini juga tuh lihat ya, bahkan ada kulkasnya. Barusan kita panasin mobilnya, jadi begitu mobilnya nyala dia langsung nyala juga. Dan di sini kita lanjut ke multimedianya. Ini kelihatannya gila, ini speakernya Sony dan ada Smart TV dari Xiaomi. Kalau Xiaomi kita bukan ngomong visual paling bagus, tapi Koko yakin dia punya Smart TV paling top tier deh, paling nggak lemot dan nge-lag gitu. Oke, kita lanjut keluar ke belakang. Tapi sebelum kita keluar, Koko pengen coba dulu yuk di dalam. Wah, ini memang mobil ini gede banget ya, panjangnya benar-benar lebih dari 5 meter. Sorry kalau misalnya dari kamera nggak terlalu kelihatan karena memang agak gelap. Ini udah dibuat nyaman dengan, tadi aku lihat keliling pakai original dari 3M Black Beauty gitu, bener-bener nyaman banget. Oke, ini mobil yang siap dipakai. By the way, ini siap disewa nggak cuman di Surabaya, jadi meskipun posisinya di Surabaya, tapi kalau kalian justru biasanya sewa mobil kayak gini tuh biasanya perlu ke luar kota kadang-kadang, misal mau ke daerah Banyuwangi, ke Bromo, kemana, nanti rate-nya berapa, tanya aja. Yang pasti mulanya di atas 2 juta ya, karena ini yang terbaru, yang lama aja udah hampir 2 juta kalau kalian sewa keluar kota. Nah, ini bagasinya super gede banget. Nah, ini kita bisa lihat, jangan khawatir kalau jok belakang ini bisa dilipat. Jadi kalau misalnya kita memang hanya bawa 5 sama di depan 6 penumpang plus 1 driver, tapi pengen nyaman, pengen kursi tadi gede banget, legroomnya bahkan bisa disetting mungkin lebih dari Alphard. Kemudian belakang ini bisa dilipat untuk bawa barang yang banyak, atau kalau kalian cuma pakai travel bag tetap bisa pakai tadi konfigurasi 11 penumpang, barangnya bisa masuk di bawahnya jok. Lengkap banget dengan sistem keamanannya, sudah pakai dilengkapi dengan fire extinguisher juga. Keren banget. Jadi mobil memang benar-benar dibuat ini. Jadi sebenarnya HS yang terbaru itu dibuat juga untuk pasar Asia Tenggara di settingnya, tapi dia juga dijual di Jepang. Dan memang di pasar Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, Malaysia banyak banget paket-paket tour yang menggunakan HS karena kadang-kadang nanggung tuh. Misalnya paket turnya orangnya nggak terlalu banyak, pakai base yang kecil pun masih nanggung, dan jauh lebih nyaman pakai Toyota HS yang terbaru. Nah, sekarang aku pengen nyetir, tapi sebelum kita nyetir kita buka dulu ruang mesin seperti biasa untuk bahas speknya dari mobil ini. Karena yang pasti mobil ini kan udah kelihatan panjang, lebar, tinggi, gede, berat banget pasti bobotnya. Kita oke.
Oke, nah ini mesin yang Kuku pertama kali buka di HS ya. Dan kalau yang baru ini dia punya crumple zone di depan dan mesin posisinya di depan, jadi lebih balance sebenarnya buat kita nyetir dan lebih natural. Jadi ketika kita duduk di posisi driver, nanti aku akan jelaskan ketika nyetir rasanya seperti nyetir mobil biasa karena axle ban-nya itu ada di depan, bukan di bawah jok pengemudi. Yang lama mesinnya juga di bawah jok pengemudi, jadi di depan kalau ada apa-apa amit-amit sih, tapi lebih bahaya langsung kena ke driver. Kita fokus ke mesinnya ini 1 GT, jadi buat yang seneng ngebut diesel pasti udah familiar. Ini mesinnya 2800 cc, pakai yang punyanya Fortuner 2.8 terbaru, jadi ini bukan seperti mesinnya Innova 2 GT, cc-nya lebih kecil. Kalau ini cc-nya lebih gede, cocok banget untuk mengelola bodi yang lebih besar. Cuman Kuku yakin settingan di sini kalau nggak salah 177 horsepower deh. Coba kalau Kuku salah spek tolong di info di komen, karena aku nggak terlalu hafal. Karena kalau misalnya kita lihat settingan di Fortuner yang 2.8, dia itu sampai ke 200 horsepower, bahkan ketika di dyno sampai dengan 210-220 horsepower. Yang ini di setting lebih rendah karena memang mobil ini lebih untuk long term, lebih untuk kilometer tinggi. Dan yang kita lagi tes ini menggunakan transmisi manual 6 speed. Jadi kalau manual biasanya torsi dan horsepowernya boostnya agak dikurangi supaya lebih awet untuk koplingnya, untuk mesinnya, dan fokus untuk pemakaian kilometer yang benar-benar tinggi. Karena HS ini banyak banget yang sudah sampai 600, 700, bahkan 800 ribu kilometer, karena gunanya memang untuk traveling jarak jauh. Oke, cukup kita bahas mesin di depan. Dan ini mobil kondisinya sekali lagi benar-benar baru, jadi kalau kita ngomongin bekas tabrak segala macam, di sini dijamin sealnya masih seperti baru semua. Oke, penasaran? Kuku langsung penasaran rasanya nyetirnya seperti apa. Kita masuk ke dalam dan kita tes. Oke, sekarang kita udah di dalam HS-nya dan kilometer 9.700. Ya wajar banget kalau biasanya HS kayak gini kita setahun jalan bisa 30 sampai 40 ribu ya kalau sering dipakai. Terutama ini kan unit disewakan. Nah, impresi pertamanya belum pernah nyetir mesin yang generasi GD dengan transmisi manual. Pernah tapi di 2 GD-nya Innova. Dan ini ternyata koplingnya ringan banget untuk mobil sebesar ini. Dan torsinya itu dari ketika kita barusan short shift, kita masuk ke gigi 3 di RPM 1000, ternyata tanpa digas malah mobilnya makin menambah kecepatan sendiri gitu. Dan kita sekarang coba belajar mengenai haluannya ya. Jadi ini mobil kira-kira kan panjangnya mungkin kemungkinannya 5,5 meteran kalau menurut Kuku ya. Kuku belum cek speknya jujur aja, tapi yang pasti tarikan nggak kurang-kurang dan torsinya sangat ngisi banget. Ini kita dari RPM 1000-1100 juga tuh, jadi ringan sekali. Dan yang hebat itu adalah meskipun mobil ini sekarang lagi posisi kosong di belakang, tapi bener-bener nggak keras sama sekali. Karena kan kalau kita logika, mobil yang biasanya membawa bobot yang sangat berat untuk 10 orang masih belum bareng ya, berarti kan kita bisa hitung paling nggak dia harus rated untuk bisa menopang bobot 800 kilo paling nggak tambahan di luar bobot bodinya sendiri. Dan sekarang kita di dalam posisi cuma 2 orang, harusnya kan logikanya keras ya, karena harusnya pairnya bisa menumpu kalau itu isinya lagi full. Dan sekarang nggak keras sama sekali. Jadi settingannya buat yang nggak percaya, HS ini masih pakai pair down di belakang tadi Kuku cek, dan itu nggak pengaruh karena buktinya Toyota tetap bisa kasih setting yang baik dengan pair down sekalipun tuh di belakang. Dan karena wheelbase-nya sangat panjang, kita duduk di depan ini benar-benar sudah nggak kerasa lagi getaran yang berasal dari ban belakang ketika melewati seperti posisi tidur atau lubang atau jalan yang bahasa Jawanya ground jalan atau nggak rata gitu. Dan handlingnya sebenarnya kalau kita bawa, karena dia tadi itu axle-nya di depan jok kita bukan seperti HS yang lama, jadi haluannya kita nyetir seperti mobil biasa. Dan kalau kita lewat jalan yang besar seperti ini, ya udah kita nyetir benar-benar santai aja seperti bawa mobil yang ukurannya di bawah 5 meter sobat. Nah, jadi sekali lagi mobil ini siap untuk disewain, dan buat sobat yang ingin sewa bisa
hubungi nomor kita di bawah. Pengen dapat foto video detailnya, silahkan, nanti kita bisa kirim juga. Langsung aja hubungi lewat Kuku Mobil. Buat sobat juga yang punya mobil yang nganggur mau disewain, bisa juga sekarang titip di Kuku Mobil, nggak cuma titip jual. Jadi mau konsign jual, mau konsign sewa, boleh banget. Hubungi juga nomor yang sama. Dan jangan lupa mampir ke video kita yang lain, sekalian scroll, tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng, karena kita upload 5-7 video per minggu, alias hampir setiap hari. Kuku Mobil dan tim berusaha untuk hibur sobat melalui video-video seputar otomotif yang kita sangat suka banget sampaikan ke sobat. HS Premio dengan interior yang super spesial, joknya spesial banget, dan ini bisa dibilang kalau posisi kosong aja senyaman ini, apalagi kalau kita udah bawa 2-3 orang di belakang, pasti dijamin nyaman banget. Dan ini tarikannya tuh, ini bahkan dibanding Hyundai Stargazer pun tarikannya jauh lebih ringan ini, meskipun bodinya mungkin sekitar 2 ton, karena torsinya dia enak ya. Ini kita sudah 80, jadi siap dibawa kemana aja, naikkan nyaman, mesinnya prima, dijamin keamanan juga safety pasti bagus di HS yang disewain ini. See you next time di mobil berikutnya, bye.